Dipersembahkan oleh anak saya mengaku, ya saya udah punya anak. Sakitnya orang tua, sakitnya anak sampai sekarang aja. Anak saya itu memang sekolah. Dan mungkin juga mereka diberikan sebuah ajaran atau di brainwash atau apa gitu sehingga membuat beberapa anak ini merasa bahwa itu adalah sesuatu yang merugikan mereka lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ironi ketika seorang pemilik pondok pesantren tega mencabuli santriwatinya sendiri. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, ada sekitar belasan. Bahkan mereka yang merupakan korban ini dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 awal mendapatkan tindakan yang sangat bejat dari Heri Wirawan. Ada yang hamil sampai dengan melahirkan. Bahkan ada yang mengalami hamil dan juga melahirkan 2 anak sekaligus. Kalau dilihat ini tidak hanya eksploitasi anak saja, tapi kasusnya juga bergulir ke eksploitasi ekonomi. Bagaimana hal ini bisa terjadi sejak tahun 2016? Menteri Agama bahkan langsung ingin menginvestigasi semua pondok pesantren. Apakah ini juga tindakan yang tepat? Mengapa baru sekarang? Kita akan bahas hal ini nanti langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Tapi seperti biasa, sebelumnya kita hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi yang menjadi tema hangat beberapa waktu terakhir ini. Kalau kita lihat Andro, viral juga kemarin, ada juga ini korban perampokan di wilayah Jakarta Timur pemirsa yang melaporkan ke polsek setempat tapi ditolak. Bahkan dimarahin Andro kok informasinya. Ini sangat disayangkan sendiri. Aibtu ini langsung mendapatkan respon cepat dari Polres Jakarta Timur. Aibtu langsung diperiksa di Kabid Propam, kemudian posisinya juga sudah dinonjobkan sambil menunggu hasil sidang etik. Ini CCTV ini menggambarkan ketika korban hendak mengambil uang di anjungan tunai mandiri di ATM. Kemudian ketika pulang, korban dibuntuti oleh sejumlah pria. Bahkan para perampok ini nekat membuka pintu mobil dan mengambil sejumlah uang dari korban. Dengan bukti CCTV, korban langsung melaporkan ke Polsek Pulau Gadung bersama dengan oknum polisi Aibtu tersebut. Ya, bahkan informasinya pada saat ditanya-tanya oleh polisi, justru sang polisi menyarankan untuk pulang saja, menenangkan diri dan percuma kalau dicari juga. Nah, hal ini yang kemudian diupdate ke media sosial dan langsung ternyata menjadi suatu hal yang viral dan akhirnya dicopot polisi tersebut. Hati-hati, semoga kalau ada laporan dari masyarakat selama ada bukti jelas, apalagi tadi ada kamera CCTV yang jadi pegangan korban, harapannya ditindaklanjuti. Dan sekarang buktinya Polres Jakarta Timur telah menindaklanjuti dan memburu para pelaku. Iya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kalau kita lihat belum selesai begitu ya kasus yang bergulir terkait dengan pencabulan yang ada di wilayah Bandung. Bahkan korbannya ada 21. Tapi kalau kita lihat pemirsa, bahkan akhir-akhir ini juga bermunculan kasus yang hampir serupa, pelecehan seksual di beberapa daerah. Kita tampilkan informasinya untuk Anda. Ini ada beberapa di Cilacap misalnya. Ini ada oknum tenaga pendidik yang kemudian mencabuli 15 siswinya. Ini juga sedang diproses saat ini. Sangat disayangkan mereka yang harusnya mengayomi muridnya, tapi malah melakukan tindak asusila. Bahkan bukan hanya dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ada pemberatan. Jadi bukan 15 tahun, tapi 15 plus 5 hukuman yang mereka terima bisa 20 tahun. Di Depok, Jawa Barat juga miris sekali. Guru ngaji usianya sudah 52 tahun, mohon maaf ini oknum guru ngaji. Kita tidak mau mengeneralisasi, tapi paling tidak mengapa selalu yang identik dengan hal yang seperti ini? Ini sangat mencoreng agama Islam ya, Maria. Ya, bahkan untuk di Depok ini korbannya juga tidak hanya 1 atau 2 saja Andro, tapi ada belasan. Tidak hanya di Depok dan juga Cilacap, muncul juga di Jawa Barat, di Tasikmalaya. Ini korbannya bahkan mencapai 9 santriwati. Ini juga oknum tenaga pendidik di bidang agama juga yang kalau kita lihat membentuk karakter siswanya. Mengapa kemudian tega melakukan hal seperti ini? Sekali lagi semua identitas korban kami rahasiakan demi menjaga agar korban juga tidak merasa trauma dan juga tidak kena psikisnya. Bukan hanya guru ngaji, tapi juga ini kejadian di Medan, Sumatera Utara. Oknum pendeta yang tega
melakukan tindak asusila terhadap 6 siswinya sendiri. Jadi ini oknum pendeta tapi juga seorang kepala sekolah. Ya, ini kalau dilihat memang oknum pendeta ini yang berada di Medan sudah dikenai hukuman 15 tahun penjara dan dituntut 15 tahun penjara kalau dilihat ini melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Jadi perhatian untuk kita semua agar paling tidak orang tua kemudian para korban juga proaktif. Ini kasus yang dalam 1 minggu ini menjadi sorotan pimpinan pesantren. Dia memiliki yayasan di Cibiru dan juga Antapani. Tapi sekarang pesantrennya sudah disegel, sudah tidak berizin lagi. Iya, ini yang mengawali beberapa kasus mengenai pencabulan terhadap siswi maupun juga santriwati ini bermunculan. Ini yang kemarin sempat menghebohkan. Kita dengarkan dulu, ada salah satu pernyataan yang ingin untuk Anda simak tentunya pemirsa. Nyampe ya kalau kata orang lain di Kebiri lah. Soalnya apa? Sakitnya orang tua, sakitnya anak sampai sekarang aja. Anak saya itu nggak mau sekolah. Bukan Ya, hanya hukuman ya, bukan hanya hukuman pidana, tapi banyak juga pihak yang mengutuk keras, kemudian ada yang mendesak kebiri kimiawi terhadap terdakwa. Ya, ada juga yang kemudian tidak menerima perilaku tersebut, tapi paling tidak dihukum seberat-beratnya, maksimal kemudian hukuman seumur hidup maupun hukuman mati. Kita akan juga nanti kita korek-korek juga pada hal ini, tapi sebelumnya kita kenalkan terlebih dahulu pemirsa sejumlah narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Kiai Haji Holil Nafis, ini Ketua MUI bidang dakwah dan juga ukhuwah. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat malam. Dan juga kita perkenalkan ini ada Ustadz Fahmi Salim, Wakil Ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. Mas Muhammad Najih Aromadloni, alumni Pondok Pesantren Rembang, dan juga Ibu Mari Silvita, pendamping saksi santriwati. Assalamualaikum Ibu dan juga Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan dari pihak keluarga, sekali lagi semua identitas keluarga korban yang kami wawancara sudah kami rahasiakan dan menggunakan nama samaran. Tersambung dari Zoom, yakni Pak Seno yang merupakan warga Garut, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Seno, ini nama samaran pemirsa. Ini merupakan sepupu dari korban santriwati. Dan nanti juga ada orang tua dari santriwati kasus di Jawa Barat ya, Maria, Tapi Ibu Melati. kita coba sapa dulu. Selamat malam Pak Seno. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Seno, Anda ini merupakan sepupu dari salah satu santriwati ya Pak ya? Iya. Mungkin. Saya ini, silakan. iya, saya ini kakak sepupu dari salah satu korban. Oke, baik. Saat ini Anda berada di mana? Saya berada di Garut, Mbak. Di Garut. Untuk sepupu Anda sendiri? Ada di kampung, Mbak. Pak Seno, bisa diceritakan Pak Seno, awal mula sepupu Anda ini bisa bergabung bersama dengan Pondok Pesantren Heri Wirawan? Iya. Awalnya kan sepupu saya ini waktu SD itu ngaji di kampung ya. Nah di situ tuh ada kebetulan ada saudaranya istrinya si pelaku ini. Jadi ada saudara istrinya pelaku yang nikah ke orang sana. Nah dapat informasi bahwa terkait dengan sekolah ya, kalau saya bilang saya bukan pesantren lah ya, tapi ini sekolah lah ya. Nah di sana dapat informasinya dari dia, begitu, dari saudaranya istrinya si pelaku ini. Ya, Pak Seno, kalau saat ini kan yang bergulir ini adalah pesantren begitu, terus kemudian Anda menyampaikan ini bukan, ini hanya sekolah. Apa yang bisa menjelaskan mengenai hal ini? Ya kan ini Madani boarding school ya. Jadi saya rasa begini, pesantren itu tempat yang suci ya, tempat yang terbaik menurut saya. Jadi ini sekali lagi saya kurang setuju ya, artinya kalau ini dibilang pesantren, kalaupun memang di dalamnya itu terdapat ajaran-ajaran yang keagamaan gitu, kayak hafiz dan lain-lain begitu, Mbak. Sudah berapa lama sepupu Anda berada di sekolah tersebut? Dari tahun 2015
2015 kalau nggak salah Wow. sepupu saya tuh berangkatnya. Iya, dari tahun 2015, antara 2015 atau awal 2016 lah. Saya Oke. kurang begitu Pernah tahu cerita tidak, tepatnya. Mas Seno, apa saja kegiatan yang ia jalani di sana? Eh, ya kalau dulu-dulu sih enggak ya, tapi setelah terbongkarnya misal kasus ini, ya dia cerita. Ya artinya dia itu di sana itu tidak belajar full. Ya dia hanya tadi ada kegiatannya itu mungkin kayak misalkan nggak inilah nggak seperti ajaran di pesantren pada umumnya, misalkan kalau itu dibilang pesantren ya. Jadi kegiatan mengajar tetap ada, cuman ya tadi jadi kebanyakan mengerjakan pekerjaan yang lain kayak Apa itu misalkan misalnya, Mas? ya kayak hasil keterangan daripada korban ya. Jadi kayak misalkan bikin apa proposal kayak gitu lah. Kayak Proposal untuk beres-beres apa? dan lain-lain kayak gitu. Nggak tahu lah, saya kurang tahu kalau soal itu. Tapi keluarga pernah tidak mengunjungi langsung ke pondok pesantren atau sekolah ini, Mas? Pernah, bahkan keluarga saya itu untuk pembangunan pesantren di wilayah Cibiru ini, keluarga saya tuh ya orang tua murid ini ikut membantu juga. Kayak misalkan dia butuh bambu, disuplai bambunya dari orang tua korban yang ada di Garut ini ya, gitu kayak gitu. Dan pengerjaannya pun orang tua korban ini ikut membantu juga. Gitu. Selama itu tidak ada kejanggalan, tidak ada kecurigaan yang dilihat. Nah, begini Mbak, dari informasi yang saya dapat, kenapa misalkan iya orang tua korban tidak merasa curiga ya, karena tadi mungkin apa namanya modus Kang Heri ini luar biasa bagus gitu Kak. Misalkan dari sikap, dari cara dia memperlakukan para orang tua korban, terus dari sikap ketika misalkan orang tua korban pergi menjenguk gitu misalkan. Tapi tetap ada batasan interaksi antara anak dan si orang tua korban ini. Terus, jadi tidak ada gelagat mencurigakan sama sekali ya? Nggak. Menurut pengakuan si para orang tua sih nggak ada. Nah terus anak-anak ini kalau pulang ke rumah juga ke kampung paling setahun sekali. Bahkan ada yang 2 tahun sekali gitu. Pada saat pulang ke rumah itu apa yang diceritakan? Melihat tidak mungkin ada gelagat yang berbeda begitu Pak Seno? Begini. Jadi anak-anak itu kalau misalkan pulang di kampung, dia mantau. Heri ini mantau lewat media sosial. Begitu. Jadi anak-anak ini paling 3 hari sampai 5 hari ada di kampung. Dia merasa pengen cepat-cepat pulang gitu ke. Bentuk pemantauannya bagaimana misalnya Mas? Ada intimidasi kah di sana? Enggak sih, kayak nggak tahu ya dalam percakapan antara si korban dan Pak Heri ini. Hanya yang terlihat dan terasa oleh orang tua korban, si korban ini ya tadi, jadi ingin cepat pulang lagi. Kalau misalkan pulang ke rumah nih, sehari, 2 hari, 3 hari, mereka ingin cepat pulang lagi ke boarding school apa? ini. Mas Terus, Seno sempat nanya nggak ke sepupu Anda? Alasannya ya, apa? Kok kesannya lebih betah tinggal sama Heri daripada sama orang tua? Gini alasannya karena banyak kegiatan itu. Jadi ada kegiatan apa segala macam gitu. Cuman nggak bicara soal detail apa kegiatannya begitu. Terus gini, selain ya makanya orang tua tidak merasa curiga sama sekali. Terus gini, kalau misalkan ada kan yang dari kampung saya itu yang sampai melahirkan di sana gitu ya. Nah ketika anak-anak itu lagi hamil sampai melahirkan, itu nggak pulang dia. Jadi pulangnya itu tunggu momen ketika si ibu korban ini sehat misal. Nggak ada komunikasi juga selama itu dengan pihak keluarga? Nggak ada, karena gini, telepon itu hanya ada satu. Jadi semua orang tua korban hanya bisa komunikasi dengan satu ponsel yang ada di sekolah itu. Mas Seno, gitu kami ingin tahu dari sepupu Anda ada perubahan tingkah laku tidak ketika tinggal dan pas pulang itu ada yang mungkin gerak-gerik yang aneh atau gimana gitu Mas? Begini, ini mungkin kronologis awal ya kasus ini bisa terbongkar begitu ya.
Saya menceritakan kronologis awal aja ya Kang ya. Begini, waktu itu tuh si korban pulang kan, waktu Idul Fitri itu. Waktu Idul Fitri yang tahun ini gitu ya. Korban pulang, nah, dari bibi saya itu udah merasa curiga karena ada perubahan fisik. Nah, terhadap korban. Tapi bibi saya masih ragu untuk bertanya. Nah, suatu saat, ya karena mungkin naluri seorang ibu ya, tidak bisa apa namanya, ya kuat lah ya. Ya dia ditanya si anak ini, ya sepupu saya ini, apa sebenarnya gitu maksudnya. Ya ditanya lah ya. Nah si anak ini ketika ditanya oleh bibi saya itu tidak langsung menjawab Mas. Dia drop. Jadi nggak berani jawab, nggak nyapa, nggak apa. Dia hanya diem aja di kamar sambil nangis begitu. Nah kalau di kampung saya itu kan ada ustadz juga kan, itu dikasih air doa lah beberapa hari dari situ. Ketika ditanya ya dia jawab. Kalau artinya udah meminum cai doa itu, baru dia bisa menjawab yang sebenarnya. Dan itu pun tidak semua informasi langsung bicara begitu. Jadi tidak semua informasi langsung keluar, enggak. Hanya mengakui bahwa iya saya disetubuhi lah ya, disetubuhi sama pelaku ini terus, dan sekarang saya kondisinya lagi hamil. Nah setelah diketahui seperti itu, kakak si korban ini nyari saya ke rumah. Jadi ya artinya memberikan informasi ke saya. Oke, saya datang ke rumahnya pada malam-malam tuh waktu itu habis maghrib. Iya, saya lihat si korban ini sangat menderita sekali. Jadi mentalnya itu udah luar biasa rusak dia. Dan saya nggak bisa nanya dia, saya juga nggak bisa ngobrol sama dia. Saya hanya ngobrol dengan orang tuanya ini. Saya tanya ke bibi saya dan paman saya tuh, Mang, ya ini saya mesti gimana? Paman dan bibi maunya seperti apa untuk kasus ini? Apakah minta pertanggungjawaban atau gimana? Saya tanya begitu. Kata paman saya, ya saya pengen meminta pertanggungjawaban gitu ya ke si pelaku ini. Nah, habis itu oke, saya besok akan berangkat ke Bandung kata saya tuh, ke bibi saya dan paman saya. Ya. Tapi saya tanya lagi, yang lain kapan berangkat kata saya tuh. Kan pulang tuh yang 3 orang ini pulang, hanya satu yang nggak pulang, yang melahirkan itu, yang baru melahirkan. Nah, besok kata paman saya tuh, udah dikasih tahu belum ke orang tuanya? Enggak, karena mesti gimana mamang, jadi mesti gimana paman, ya mesti gimana mamang mengasih taunya ke orang tua yang lain begitu. Mamang bingung, mamang juga, ya artinya mentalnya drop juga bibi saya dan paman saya waktu itu. Ya udah saya nyuruh kakak korban ini untuk datengin si para orang tua ini gitu ya, yang 2 orang. Akhirnya datang pada malam itu. Ya saya kasih tahu yang sebenarnya bahwa yang dialami oleh ya sepupu saya ini begini, saya jelaskan semuanya. Nah saya khawatir anak bapak-bapak dan ya anak bapak-bapak gitu, orang tua yang lainnya ini coba tanya anak bapak begitu. Saya takutnya dia juga mengalami hal yang sama kayak sepupu saya. Baik, dari sanalah kemudian terungkap ternyata korbannya betul tidak hanya sepupu Anda tapi juga ada belasan bahkan 21 orang lainnya. Pak Seno, saat ini di studio TV One Pak Seno sudah hadir beberapa ustadz, kiai dan juga bahkan ada pendamping juga dari korban. Ada yang ingin ditanyakan mungkin ke Pak Seno, silahkan. Ya, terima kasih. Kang Seno, saya manggilnya Kang Seno ya, nggak apa-apa ya, Kang ya, orang boleh, Sunda boleh, ya. Pak Haji. Gini, dari mana orang tua atau keluarga korban ini mengenal lembaga pendidikan itu? Ya, dari mana asalnya sumber informasinya kok bisa sampai menyekolahkan ke situ ya? Kemudian apakah sudah tahu peraturan lembaga pendidikan itu seperti apa, kemudian metode belajarnya, kurikulumnya, paham agamanya itu seperti apa? Itu ada informasi yang jelas nggak ketika masukkan begitu anak percaya ke sana? menitipkan anaknya di sana begitu ya? Oke. Nah begini Pak, jadi memang keadaan di kampung saya itu ya bisa dibilang
eh, apa namanya, jauh dari akses gitu ya. Termasuk mungkin keadaan masyarakatnya juga dari sisi SDM juga masih lemah gitu ya. Itulah dasarnya. Terus kondisi ekonomi juga sama gitu ya. Itu justru yang mendorong tadi mungkin niat baik keluarga ini menjadi petaka. Karena ya tadi mungkin SDM, faktor SDM, lemahnya ekonomi dan lain-lain. Jadi ketika dapat informasi dari saudaranya istrinya ini, jadi yang ada kan saudara istrinya pelaku ini yang nikah juga ke orang sana gitu. Jadi dari dia dapat informasi bahwa ya di Bandung ini ada sekolah gratis begitu. Nah, terus kan orang tua berpikir bahwa sekolah gratis, fasilitas juga ya kelihatannya bagus gitu ya. Terus anaknya juga punya semangat untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Ya, orang tua ya apa namanya tidak sia-siakan peluang itu Ya. tanpa melihat, tanpa apa namanya, Mencari tanpa tahu tahu. begitu ya. Karena ya tadi di kampung saya itu secara akses juga susah, secara Baik. ekonomi juga rendah, terus SDM juga ya tadi kurang. Ya, satu lagi pertanyaan, Kang. Iya ya. Dari adik atau keluarga yang menjadi korban ini apa pernah cerita gitu? Itu bisa seperti itu ya terus setelah kejadian ya, setelah ketahuan itu. Iya ya. Apakah ada pernah menyampaikan informasi apa doktrin apa yang ditanamkan sehingga atau hanya semata-mata karena diancam, diintimidasi atau memang ada doktrin-doktrin keagamaan tertentu misalnya untuk bisa melakukan praktek bejat semacam itu? Oke. Yang saya tahu ya, yang saya gali informasi dari korban ini, ya dia sebenarnya kayak ini Pak, saya mencurigai justru ya kayak udah dicuci otaknya aja. Tapi secara prinsip, kayak semodel gini, murid itu harus taat pada guru, begitu. Apapun itu. Nah itulah intinya yang bisa saya dapat informasinya. Begitu. Terlihat dari apa ini Mas Seno? Apakah dari ibadahnya juga berubah, kemudian cara ngomongnya ke keluarga berubah? Enggak sih kalau dari atau lebih ke lihat pola dari pikirnya? Pola pikirnya aja Pak, itu yang rusak. Pola pikirnya sudah rusak begitu kata saya itu. Jadi rasionalnya enggak jalan. Terus saya juga tanya, ketika digitu gitu ya sama si pelaku ini, apakah kamu sadar apa enggak gitu misalnya. Dia anak-anak ini sadar tapi nggak bisa berontak gitu. Yang anak-anak ini sadar bahwa ini adalah sesuatu yang menyakitkan, ini adalah sesuatu yang nggak baik gitu ya. Tapi anak-anak nggak bisa untuk berontak. Gitu. Pak Seno, apa yang kemudian bisa Anda dapat dari sepupu Anda? Termasuk misalnya bagaimana pandangan sepupu Anda terhadap personal dari Heri ini sendiri? Ya apa ya, karena gini, Heri ini memposisikan dia itu sebagai ayah. Jadi perbuatan bejatnya ini ya tadi karena anak-anak ini kan iya dari SD itu kan masih belum ada pikiran apa ya, masih polos gitu ya. Terus langsung dimasukin dengan tadi apa namanya cucian otak yang mengarah ke sana gitu loh. Jadi sehingga ya lama-lama karena sering diperlakukan seperti ini dan berulang-ulang, ya mungkin mereka merasa apa ya, merasa terbiasa, tapi tetap aja secara mental juga rusak dia. Baik, Pak Seno, gitu. Jadi mohon maaf. otaknya udah merasa bahwa itu sekarang sepupu Anda apakah sudah melahirkan? Sudah merawat bayinya? Udah, Pak. Kondisi kejiwaannya bagaimana, psikisnya? Nah, begini. Ini kronologis awalnya saya sebenarnya belum menyampaikan secara utuh, Pak ya. Nah, nanti pertanyaan Bapak saya jawab. Saya ingin penyampaian kronologis awal ini bisa saya sampaikan secara lengkap gitu ya Pak ya. Nah begini. Kang Seno, ini kan beberapa orang dari satu daerah. Iya. Ritual keagamaannya itu apakah sama dengan di daerah itu atau ada yang berbeda ritual keagamaannya dari anak-anak didik ini? Ya kalau di daerah ya misalkan dia sekarang udah pulang ya, nggak ada yang beda. Jadi kalau melihat dari cara ibadah anak-anak ya sekarang nggak ada yang beda. Terus begini,
ada memang apa namanya, kata saya tuh kan ditanya, sholatnya 5 waktu? Enggak, gitu kata saya tuh. Mereka tidak tahu kalau berbicara Pak Heri. Tapi kalau kita katanya santri-santri ya sholat biasa 5 waktu, puasa ya puasa gitu. Begitu. Oke. Jadi Tapi kalau Pak Heri, ya silakan. gimana? Ya silakan. Ya tapi kalau Pak Heri enggak, bilangnya mereka nggak tahu gitu. Ya, sholat sama 5 waktu puasanya atau ada doktrin lain berkenaan dengan hubungan laki perempuan dalam Ya pikiran kalau mereka. itu saya nggak terlalu mendalami sih Pak ya, karena apa ya, saya juga nggak kuat sebenarnya gitu ya. Baik, berarti Mas Tapi Seno begini, statusnya tidak ada saya pernikahan ingin- siri, tidak ada sama sekali ya, Mas Seno ya? Tidak ada ikatan nikah, Nggak, baik itu secara agama Nggak maupun ada, itu nggak ada sama sekali ya? nggak ada. Nah ini Pak, jadi yang mendorong saya dan keluarga ingin membongkar kasus ini tuh ya tadi kronologisnya, saya izinkan saya untuk menyampaikan kronologis awal secara utuh ya Pak ya. Nah pada saat itu kita semua udah tahu bahwa ya korbannya dari kampung saya itu semua menjadi korban. Iya. Ya saya konsul sama LBH SPP ya yang ada di Garut. Kebetulan saya ada relasi dengan mereka. Ya mereka menyarankan udah, jadi daripada berbuat anarkis apa segala macam, ya udah kita tempuh jalur hukum aja begitu. Jadi mereka mengarahkan saya untuk mengambil seperti itu. Baik. Nah akhirnya saya koordinasi dengan kepala desa. Ya alhamdulillah saya dan kepala desa sama-sama berjuang begitu ya, membantu korban-korban ini untuk keberangkatan untuk melaporkan dan didampingi oleh LBH SPP. Itu proses hukumnya ya, Mas Seto, sampai akhirnya Iya, masuk ke persidangan iya, ya? Iya, baik. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih banyak waktu dan juga informasinya, Pak Seno. Salam untuk warga di sana dan juga sepupu Anda. Terima kasih malam hari ini. Salam sehat, Pak Seno. Pemirsa, kita juga masih Salam akan sehat. mengupdate informasi dan juga akan berbincang bersama orang tua dari santriwati yang berada di wilayah Bandung. Tapi usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.